setan ini punya kemudian prajurit, setan ini punya pasukan, setan ini tidak sendiri. Iblis ini memiliki kaki tangan, yang mana kaki tangan ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Ini yang Al-Quran sampaikan. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya, yang adalah penolong, yang adalah saudara, yang adalah teman dari setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak akan mungkin kemudian memunculkan dirinya mengusir manusia dari masjid, gak mungkin. Setan kemudian tidak akan mungkin memunculkan dirinya mengajak umat Islam meninggalkan Islam, tak mungkin. Tetapi setan akan datang dalam wujud manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Siapa yang punya tanggung jawab kemudian untuk menghalau setan-setan ini? Yaitu apologet Islam Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghalau gerakan-gerakan setan di luar Islam. Cuma terhubung karena pemakan babi juga sudah ada, ya mari kita berikan kesempatan. Astagfirullahaladzim. Loh, saya tidak makan babi, Bang Handi. oh, tapi suka babi? Iyalah. Suka babi gitu. Tidak, Bang Handi. Tidak makan tapi suka. Menurut Anda itu babi itu haram atau halal? Nah inilah kalian belum pintar, udang itu haram. Kalian belum tahu. Aduh. Coba kasih tahu. Kita belajar dulu. Belajar di mana? Pak Sul bilang datang si lagi di betina. Pak Sul bilang dalam hatinya datang si lagi ini betina. Ibu ini habis minum tua apa gimana sih? Tidak minum juga itu. Ini dari sekte mana Bang Handi? Halo Bang Zuma. Halo Ibu. Iya agak kareba. Ini yang lagi naksir sama Bang Kian Santang ini. Oh. Iya. Oh. Agama apa Kalau ini? kafir. Agama apa? Oh, kafir. Iya. Nah, kenapa betah dalam agama kafir? Ya mending disebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada mending disebut kafir kan daripada mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa Anda tidak mau kemudian tunduk kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi? Karena pencipta langit dan bumi adalah Hashem Yuhid Fafi Yehovah, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, apakah Yod-Heh-Vav-He ini tidak maha suci lagi maha tinggi? Maha suci. Maha suci lagi maha tinggi kan? Iya. Artinya kalau Anda mengatakan tidak menyembah kepada yang maha suci lagi maha tinggi, lalu Anda mengatakan menyembah kepada maha suci maha tinggi, mungkin ada yang perlu diperiksa di sini. Kelihatannya ada yang bocor, entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangki framing. Gitu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi datang mengajarkan sebuah hukum-hukum kepada Bani Israel dengan sebutan Elohim atau Hashem Yod-Heh-Vav-He, apakah hukum-hukumnya juga untuk orang Indonesia? Tentunya lah. Ada dalil?
Ya sama aja, kalian juga kan di Arab itu kan Enggak, sejarahnya jangan dari Arab. jangan ke Arab dulu. Anda sudah menggugurkan Allah. Sekarang kita berbicara mengenai Hasem. Oke? Ya Anda berbeda sudah lah. Ya Allah berbeda berarti. Subhanahu wa Oke, ta'ala oke. itu siapa? Allah Subhanahu wa taala gugur menurut saudara. Sekarang kita ke Hasem. Konsentrasinya ke Hasem. Apakah Hasem ketika datang kepada Bani Israel, aturan, ketetapan, hukum-hukum dan perintahnya berlaku untuk orang Indonesia? Jawab. Berlaku. Iya, Tolong tunjukkan dalilnya. berlaku lah. Iya, tolong tunjukkan dalilnya. Ya berlaku, kita percaya kepada Saya butuh dalil. Saya tidak butuh mulut lebar otak kosong. Saya butuh dalil. Tuh, kan framing. Saya tidak butuh Framing. mulut kosong, otak Mulut kosong. kosong, otak Dalilnya yang mana? kosong. Dalil. Saya butuh dalil. Pencipta langit dan bumi Hasem Yotefape memberikan hukum kepada orang Indonesia. Dalilnya mana? Ya memang dari sana. Dalilnya mana? Semua orang itu Yahudi dan Kristen itu di sorga. Dalilnya mana? Hasem untuk Kristen pemakan Kami babi penyembah menyembah- manusia bernama Yudas. Dalilnya mana? Dalilnya Kami mana? menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sesembahan kami sama. Dalilnya mana Berbeda bahwa dengan Tuhan Islam, yang sesembahannya datang beda sendiri, kepada Bani sesembahan Israel, kami hukum-hukumnya berlaku untuk orang Indonesia? Tunjuk dalil. karena Minta kasih sesembahan hadiah. kalian beda sendiri. Ya biar, tadi Anda sudah menggugurkan, tak ada masalah bagi kami. Sekarang Anda yang bermasalah. Ketika Anda mengatakan Anda penyembah Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan, dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga, silakan. Dalil, kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente orang Indonesia dari suku Toraja, bukan Bani Israel, di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan, ketetapan, ketentuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalil. Silakan. 1 2 Sebelum 3 Yesus 4 bukan kita 5 menjawab Bang Handi. Nggak bisa kayak begini. Kita mau 6 jawab juga bicara. 7 Nggak bisa Bang Handi. Biar 10 otak di atas ini nggak bisa. Karena kita bicara dia juga 9 bisa Bang Handi toh. 10. Dia Saya kira- minta dalil. Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil, tak kasih hadiah. Tuhannya Bani Israel sabar. Tuhannya Bani Israel memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Mazmur 147. Ente dapat aturan main dari mana? Jawab. Satu, dua. Yesus bukan Kok Yesus? Yang saya minta Tuhannya Bani Karena Israel, Yesus itu bukan hebat Tuhannya sendiri. Kristen. Karena itu kan tidak bisa Andi. Terus dia ngomong, tidak bisa Andi. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel.
Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Tante Markona yang saya minta dalilnya Tuhannya Bani Israel, bukan penyembah Yudas yang saya minta dalilnya, bukan. Saya tidak minta dalilnya Tuhannya Kristen. Saya tidak minta tentang Yesus, yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Itu sendiri. Nenekmu kiper, pakai celana sempak lari di lapangan. Mana ada Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus. Malas. Yang saya minta, Tuhannya Bani Israel. Banyak congor ini orangnya. Bukan Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Hah? Kita yang otak tahan. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Orang ngomong, kita juga ngomong. Ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhannya Markona, pemakan babi dengarkan, penyembah Yudas dengarkan. Yang saya tanya Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya. Hah? Pasang lututmu mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Bani Israel? Bani Israel, dengarkan saya. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti Anda, Markona? Coba tunjukkan, saya tunggu. Dibuka mute-nya. Sebelum mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa di seluruh dunia meyakini dan mempercayai dan mengimani Yesus Kristus itu. Mana perintahnya Tuhannya? Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel? Itu kan perintahnya Tuhannya Kristen. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Mana? Ini dia maunya sesuai kehendaknya. Jadi dia bilang gini, aduh Yesus itu bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Tidak bisa dong. Mana dia itu? Ya, Anda sudah menggugurkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya minta adalah Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka, Yesaya 57:15, Yesaya 5:16, Tuhan mereka itu maha suci, maha tinggi. Sementara Tuhannya Kristen maha terkutuk di atas tiang salib. Oke? Nah, saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini, nggak mau saya. Karena Tuhannya Kristen, yaitu Yesus atau Yudas, itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Karena Yudas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun, tidak pernah. Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Kristen, Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 dan 23 adalah manusia terkutuk. Itu Tuhanmu, makhluk terkutuk Tuhan kau itu, Yudas namanya. Nah, saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu. Yang saya minta Tuhan yang maha suci, tunjukkan perintahnya. Ada ketetapan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini. Jawab.
jawab tadi Pasul, dengar ki baik-baik, jangan ki putar. Jawabanmu itu yang kau jawab itu Yesus, manusia terkutuk itu yang kau jawab. Yang saya tanya Tuhan yang Maha Suci, Markona. Yang saya tanya Tuhan Maha Suci. Markona, yang saya tanya Tuhan yang Maha Suci, Tuhanmu itu terkutuk, bukan itu. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang Maha Suci, yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala, Maha tinggi, Maha suci. Nah, saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk. Yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang Maha suci dan Maha tinggi. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Tolong tunjukkan perintah dari Tuhannya Bani Israel yang Maha Suci Maha Tinggi ini, di mana perintahnya, ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Silakan. Ini yang ketiga kalinya ya, keempat kalinya. Tadi Sujangki putar-putar biar 10 orang Kristen di atas sini kita tanya sama di semua jawabannya. Paham Miki? Mana Tuhan yang Maha Suci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia? Sudah dijawab tadi, jangan putar-putar lagi, begitu jawabannya, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu Tuhanmu, itu Yudas, yang kau jawab itu Yudas, manusia terkutuk itu, yang keluar dari rahim manusia. Saya tidak tanyakan itu. Saya tidak tanya itu Tuhanmu, saya ngerti Tuhanmu Yudas, mati terkutuk. Itu saya ngerti, saya paham. Justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu. Yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Yudas itu di gantung diri, beda kau itu. Oh tidak, bukan. Yudas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk. Mari, mau kita buktikan. Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Kita putar-putar jangan kita. Jangan, karena kamu adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Itu kerjamu. Kenapa saudara Markona tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Kita yang setan. Ayo. Kita yang setan. Di dalam kitab saudara jelas di Galatia 3 nomor 3, orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yang disalib itu Yesus. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Zulkifli Abbas yang terkutuk. Kasihan ya orang Kristen ya kayak gini. Kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab, sudah pentak dia kan, nggak bisa lagi, nggak ada jalan lagi, akhirnya mengajak kita melucu. Jadwal tak sama CP, Kemurtad atau CP? CP itu penyembah Yudas yang tak berilmu, yang bagi saya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya. Sama seperti Markona, ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya tentang sudah saja yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang adalah Yudas, itu kan yang kamu jawab. Dan saya tidak butuhkan itu, saya paham. Yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel. Itu gantung diri, Pak Sul. Gantung diri. Yakin? Kita nggak baca kitab kah? Oke, baik. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan bahwa Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yudas itu gantung diri. Jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Yudas. Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah. Di dalam cerita Lukas berbeda. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar?
lalu jatuh tertelungkup akhi. Oh ya Rabbi ya Syuhamasya, sudah saya bilang tadi, dengar ki baik-baik nah. Yudas itu gantung diri. Kita mau data dari mana lagi? Itu sudah jelas-jelas Ya, Yudas gantung diri. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan Yudas gantung diri, saya tanya kepada saudara Markona, mana yang benar antara Lukas dan juga Matius? Mana yang benar? Apakah Yudas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu? Apakah Yudas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah? Jawab. Ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah, maka agama itu pasti bermasalah. Itu konsepnya tuh. Nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius, Yudas kemudian menggantungkan dirinya. Dia tidak pernah beli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam cerita Lukas, justru yang membeli tanah Yudas, baru kemudian bunuh diri, gantung diri. Ini masalahnya sangat luar biasa nih. Sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu, sudah pasti agama itu juga bermasalah. Kalau agama sudah bermasalah, maka sudah pasti penganutnya tidak berakal sehat. Nah sekarang mana yang benar? Sehat, jangan framing. Kalau Anda sehat, saya tanya, kalau Anda sehat, Anda pasti menjawab mana yang benar. Di dalam kisah para Rasul 1, Yudas membeli tanah. Di dalam Matius 27, imam-imam yang beli tanah. Mana yang benar? Yudas yang beli tanah atau imam yang beli tanah? Jawab. Menurut Matius, Yudas mati gantung diri. Menurut kisah para Rasul 1:18, Yudas mati tertelungkup dengan perut robek. Mana yang benar? Jawab. Nggak ada otak. Itu makanya aku bilang mustahil dalam keadaan bersamaan. Orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras. Mustahil itu. Itu yang gak waras, itu uang intinya dipakai beli tanah. Intinya siapa yang beli tanah? Yudas atau imam? Itu ada dua persepsi di situ. Iya, dua persepsi. Itu bukan persepsi. Itu katanya adalah firman Tuhan itu jadi persepsi. Firman Tuhan atau persepsi? Dengar dulu. Sudah itu firman Tuhan atau persepsi? Lagi putar-putar nih. Kau nanti bisa putar. Firman Tuhan atau persepsi Markona? Markona. Tadi bilang sejarahnya itu Yudas digantung. Kau putar-putar itu Yudas yang disalib. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudas itu digantung, oke. Yang saya tanya, Yudas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah? Mana yang benar? Kalau ini kitab, boleh disebut kitab, tapi tidak bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena syarat dengan kesalahan. Ini bukan kitab suci, ini bukan buku suci. Buku yang dianggap suci bolehlah. Ini diceritakan di data yang satu, Yudas beli tanah, tetapi di buku yang satu, imam yang beli tanah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Dulu Pak Sul, dengar dulu nah. Itu uang intinya dipakai beli tanah. Sudut pandang itu ada berbeda di situ, tapi sejarahnya itu Yudas yang gantung diri, bukan Yudas yang disalib. Ya, permasalahannya kalau cerita itu betul, maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya. Permasalahannya kalau cerita itu salah, maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya. Fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Yudas gantung diri, lalu kemudian yang membeli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam, lalu imam beli tanah. Di cerita yang lain, Yudasnya yang beli tanah lalu gantung diri. Nah, itu kan emang kita apa yang dibilang Alitia itu yang di Alkitab.
Jadi mana yang benar, Alitea? Yudas mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perut robek? Mana yang benar? Pak Sugi, dengar dulu Pak Sugi. Tadi kan sudah aku bilang sejarahnya itu Yudas itu gantung diri, bukan Yesus yang gantung diri, bukan Yudas gantung disalib. Itu terjadi kontradiksi. Yang belikan tanah Yudas atau imam-imam. Sudah aku bilang tadi kan itu yang bingung kan? Mana yang benar? Ini ada, kalau terjadi kontradiksi begini, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah. Itu dua-duanya Silakan. ada sudut pandang, dengar dulu. Bagaimana dua-duanya benar? Yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam, yang satu lagi yang membeli tanah adalah Yudas sendiri. Intinya Apakah itu, Yudas itu imam-imam juga? aduh Pak Sugi, dengar dulu. Yudas sendiri yang membelikan atau imam-imam yang membelikan? Jawab. Jangan bodoh-bodohin orang. Pak Sugi yang bodoh-bodohin orang. Nah, oke. Sekarang mana yang benar nih? Yudas sendiri yang beli atau imam-imam yang beli? Itu kan sudah aku bilang sampai 10 kali dibilang Pak Sugi nggak mengerti. Ada dua sudut pandang, intinya itu. Nah, sudut pandang mana yang benar? Ya nggak bisa Mana bisa begitu? Ini jelas terjadi pertentangan antara Matius dan Kisah Para Rasul. Loh. Nggak bertentangan. Oke, kalau tidak bertentangan, bagaimana Anda mengatakan yang beli imam, tapi Yudas juga yang beli? Bagaimana cara menyatukan ini? Cuma ketawa doang, bisamu? Nah, kalau Pak Sugi ketawa bisa, Alitia ketawa nggak bisa. Bisa. Ketawamu itu seperti menghibur diri, nggak bisa jawab justru ketawa. Pak Sugi harus adil, nggak boleh harus adil, keadilan sosial. Nah iya, saya tanya, apa yang beli tanah ini siapa menurut Anda? Dua persepsi. Nah, kalau ada dua persepsi, mana yang benar persepsi yang mana? Persepsi menurut Lukas atau persepsi menurut Matius? Ini Pak Sugi, kalian itu mau merubah-rubah sejarah, sudah dibilang yang diganti. Yang merubah sejarah ini siapa, saya tanya? Yudas telah nih saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Nih, dengar baik-baik. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Markus 27 ayat 3-8, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Gimana? Percuma, akhi. Dibacakan orang udah lari dia. Bukan orang waras kok dibacakan dalil. Percuma. Orang kayak lari gini. Kan kau kan? Tujuannya bukan mau belajar. Memang ya seperti yang saya terangkan tadi, orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Mereka adalah pembantu setan untuk menjaring manusia-manusia masuk ke dalam neraka. Itulah mereka. Artinya kitabnya mereka aja mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Begini Bang, dari narasi-narasi saudara-saudara Muslim seringkali menyatakan bahwa Injil yang ada di Bible itu sekarang dan juga kitab-kitab lainnya artinya tidak original lagi, tidak asli lagi. Saya ingin menanyakan, apakah saudara Muslim ini bisa menunjukkan kira-kira di mana aslinya? Halo. Iya.
Baik. Ini ribut di mana ya? Oke. Sembari saya menjawab pertanyaan saudara, karena nama saudara adalah kebenaran, artinya muatan daripada yang Anda bawa itu pasti benar. Nah, gini, Injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang kemudian datang bukan kepada umat Islam. Maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu adalah Bani Israel. Satu. Kedua, Isa alaihi salam, Yesus Kristus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalau kemudian Anda mencari Injil, tanya kepada Bani Israel di mana Yesus itu datang. Jangan tanya kepada kami, karena bukan kitab kami itu. Itu kitabnya Bani Israel tuh. Itu ajaran Nabi mereka. Itu adalah ajaran Mesias yang datang kepada mereka. Justru harusnya yang punya kewajiban menunjukkan itu kalian, saudara-saudara Kristen, yang punya kewajiban menunjukkan itu. Kenapa? Kalian mengaku sebagai pengikut. Kami bukan pengikut. Kami hanya beriman bahwa di saudara-saudara kami Bani Israel, Tuhan kami mengutus seorang nabi, rasul kepada mereka bernama Isa dengan kelengkapan ketetapan berupa hikmat Injil. Hilangnya Injil itu atau adanya Injil tersebut kami tidak ada urusan, karena itu bukan kitab suci yang diwahyukan kepada kami, itu kepada Bani Israel. Nah, muncul Kristen kemudian ngaku sebagai pengikut Yesus. Maka kami yang akan meminta kepada saudara, mana Injil yang diterangkan oleh catatan Lukas 1 nomor 14, Yesus berjalan di Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Saya bertanya kepada saudara Kristen yang adalah ngaku pengikut Yesus, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tersebut? Adakah? Silakan. Injil itu di dalam Kristen sebenarnya bukan seperti tafsiran Anda bahwa Injil itu sebuah kitab yang diturunkan beg dari surga. Tetapi Injil pada dasarnya yang ada di Kristen yaitu kabar baik ketika Yesus itu mengabarkan bahwa keselamatan datang dari Yesus itu sendiri, begitu. Terus kalau soal Anda mengatakan bahwa kami harus menanyakan Injil kepada orang Israel, artinya Anda kurang menyadari bahwa orang Israel itu kan sebenarnya orang Yahudi itu pada umumnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi nggak mungkin mereka menerima kitab Injil. Jadi kitab Injil yang sebenarnya itu adalah yang di orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan, saya hanya begini, kalau secara akademis, ketika mengatakan kita sesuatu itu tidak asli lagi, kita harus menunjukkannya aslinya. Jadi dari mana dasarnya kita mengatakan sesuatu yang tidak asli? Karena yang aslinya ada pada kita, begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah palsu, dan kita tidak bisa menunjukkan aslinya, berarti sama saja kita itu mengatakan sesuatu yang kosong atau jong. Begitu maksud saya. Jadi artinya di sini saya ingin saudara-saudara, kalau membuat suatu statement, hendaknya statement itu yang berasal dari akal gitu. Berasal dari akal dan mempunyai suatu nilai kebenaran. Bukan hanya asbun saja. Kalau kita asbun saja, apapun bisa diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini. Jadi hendaknya ketika mengatakan suatu fakta ini adalah betul atau tidak, hendaknya disertai dengan fakta lain yang menyatakan, yang bisa menyangkal fakta yang kita katakan bohong itu. Begitu saudaraku. Oke. Saya ingin memperlihatkan atau membacakan dalil di dalam kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 ya. Mudah-mudahan lidah Anda tidak kaku setelah ini. Lalu aku mengambil kitab. Kitab di sini dikatakan dengan bahasa bahasa Yunani ya, Biblia Ridon. Biblia Ridon itu artinya sebuah buku atau gulungan kitab
atau sebuah gulungan kitab atau buku kecil. Itu kitab saudara loh yang mengatakan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku, dan ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini di kitab saudara diterangkan ada buku yang dimakan oleh malaikat. Mungkin gara-gara malaikat makan kali ya, sampai kitab Injil itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda dengan konsep yang Anda bawa, Anda mengatakan Injil itu bagi Kristen adalah berita kabar gembira. Nah, sedangkan Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini membacakan, memberitakan, mengucapkan, memberikan sebuah kabar kepada muridnya Bani Israel, dan itu bukan Kristen. Kristen dan murid Yesus itu berbeda. Kristen itu orang Roma, Yahudi bukan orang Roma. Catat itu dulu, jangan Anda membaurkan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus aja kehilangan Injil, apalagi pentuhan Yesus. Anda harus membedakan antara Bible dengan Injil. Tak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, tak ada. Tak ada kata Injil. Injil itu bahasa Arab, sebuah hikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, di mana Bani Israel menolak daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi pengajarannya. Kristen dengan Bible itu berbeda. Kristen bukan pengikut Yesus, Bible bukan Injil. Catat itu baik-baik. Catat itu. Sampaikan ke mimbar-mimbar gereja. Ada seorang bernama Bang Suma mengatakan Injil Bible bukanlah satu yang sama, dan pengikut dan penyembah bukanlah hal yang sama. Antara Kristen dan Bani Israel itu berbeda. Catat itu, gaungkan itu di mimbar gereja. Sekarang saya tanya, saya kasih data kepada saudara. Bible ini adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Itu Bible. Mencatat apa? Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Catatan-catatan mereka ini yang memuat cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa ini kemudian disebut Biblika atau Bible, bukan Injil. Injil pengajaran Isa, Bible pengajaran nabi-nabinya Kristen, Nabi Lukas, Nabi Yohanes, Nabi Markus, Nabi Paulus. Itu yang Anda harus tahu. Nah, sekarang saya kasih data kepada saudara. Menurut hasil penyelidikan Lukas, karena dia adalah seorang pewarta, kalau bahasa kita sekarang wartawan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus. Kemudian di dalam Markus 1:14 ini juga si wartawan Markus juga menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikan dia. Dia katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus dalam Yohanes 1, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Yesus datang ke Galilea menceritakan Injil Allah. Apa Injil Allah yang diceritakan kepada Bani Israel? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah Injil Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Semua yang disampaikan oleh Yesus itulah Injil Allah, firman Allah yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Kepada siapa? Bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, bukan kepada Lukas, bukan. Tapi kepada Bani Israel, diantaranya adalah Filipus. Berarti yang berhak menyampaikan Injil adalah Filipus. Makanya dalam Kisah Para Rasul, sebenarnya bukan rasul ini, Kisah para wartawan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yesus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus itu? Injil Yesus milik Bani Israel.
Lukas atau Kisah Para Rasul atau Markus atau Yohanes atau Matius atau Filipi kali Kikalu Kupararan dan Remaneng, itu kitabnya orang Kristen. Beda. Itu dicamkan itu saudara Kebeneren. Silakan. Anda tetap ngawur, Anda tetap bertahan dengan statement bahwa Injil yang ada di Kristen sekarang adalah Injil palsu tanpa bisa menunjukkan yang asli. Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi atau orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, jadi tidak mungkin Injil itu ada pada mereka kalau menurut literasi ini. Dan satu lagi, Isa dan Yesus adalah tokoh yang berbeda. Tidak bisa Anda menyamakan antara Isa dan Yesus. Kenapa saya bilang tidak? Mulai dari sisi kelahirannya, di mana dia lahir, ayah dan ibunya, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya di dunia juga berbeda. Dan yang paling akhir adalah satu disalibkan, satu diserupakan. Jadi kalau dari sini kita lihat, tidak ada hal yang bisa Anda samakan dari Yesus dan Isa. Kedua tokoh ini berbeda, saudara. Jangan Anda ngawur. Jadi bagaimana mungkin Anda menyatakan dua tokoh ini sama? Tidak ada persamaan di antara keduanya. Jadi dengan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel dan Isa juga untuk Bani Israel, itu nggak sama. Yesus di Alkitab memang untuk semua bangsa dan Isa memang untuk Bani Israel. Jadi dari sini bahwa kedua tokoh ini berbeda. Jangan Anda campur adukan begitu. Jadi kalau Anda campur adukan, tetap pikiran Anda ngaco seperti sekarang. Anda mengatakan Yesus begini, padahal berbeda dengan Isa yang Anda imani, begitu. Jadi tolong luruskan pikiran Anda, sehatkan kembali, normalkan jiwa Anda, biar Anda mengerti bahwa kebenaran ini, bahwa Isa dan Yesus itu berbeda, gitu loh. Dan Injil tidak akan ada di orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Begitu. Tolong sehatkan lagi pikiran Anda. Berpikir jernih lagi supaya Anda jangan seperti ini. Saya melihat Anda ini seperti orang sakit jiwa sekarang. Anda ngau tanpa ada isi dan kasihan ini tonton ini. Tidak mendapatkan informasi yang pas dari Anda. Silakan. Oke, baik. Jadi saudara kami Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif, buatan Roma, buatan Yunani. Mereka menggunakan kata Yesus yang awalnya Jezeus, karena Jezeus atau Zeus itu adalah dewa Romawi. Yang perlu saudara pahami, Bani Israel menyebut kemudian oknum yang datang kepada mereka dalam bahasa Aram dengan sebutan Iso. Bahasa Ibrania Yosua. Al-Masihnya Hamasya. Kristen siapa? Penumpang gelap yang berasal dari barat. Jadi saya katakan kepada saudara, dengarkan baik-baik. Nabi-nabi kami diutus kepada Bani Israel. Oke? Nabi Isa Al-Masih diutus kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Nabi Isa datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil. Catat itu. Catat. Yesus, ini siapa ini Yesus? Tokoh fiktif buatan gereja yang diambil dari cerita-cerita penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Mari kita buktikan secara akurat. Logika kita mainkan. Jangan selamanya buntu otak ini. Ya, jangan selamanya punya kepala tapi tidak berfungsi isinya. Syarat menjadi Kristen agama barat ini pertama harus dibaptis. Mari kita lihat. Yesus yang Anda katakan bukan Nabi Isa, pernahkah membaptis satu manusia? Pernahkah mengkristenkan satu manusia? Tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian untuk mentauhidkan Bani Israel? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad.
Itu ajaran Yesus. Kalau boleh saya pinjam, Yesus yang adalah Iso. Ya, Iso, Yesua mengajarkan kemudian Shema Israel kepada muridnya Bani Israel. Kristen tidak diajarkan oleh entah siapa. Pergilah ke seluruh dunia, barang siapa yang percaya baptis ke dalam Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran sisipan, penambahan dari Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu penambahan yang muncul belakangan. Jadi kalau Anda berbicara kemudian tentang Isa bukan Yesus, silakan aja. Kami juga jijik menyamakan Isa dengan Yesus. Jijik kami. Kenapa? Isa itu nabi yang suci, yang diutus kepada Bani Israel, sedangkan yang Anda sebut Yesus adalah manusia terkutuk. Nabi Isa manusia suci yang datang kepada Bani Israel, lahir dekat dari pohon kurma, tempat yang asri, tempat yang sejuk, udaranya pasti asri. Kemudian Yesus Anda lahir di kandang binatang, pasti botok, pasti busuk, bau ketek, bau semuanya ada di dalam di kandang binatang. Itu Tuhan Anda, beda dengan Nabi Isa. Nah sekarang Nabi Isa alaihissalam dilindungi kemudian oleh perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi. Apa perlindungan kitabnya orang Yahudi? 1. Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim, dan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan Elohim. Apa itu? Membunuh orang suci. Tidak boleh, Nabi Isa nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Kemudian Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, Nabi Isa lagi-lagi dilindungi. Apa kata Ulangan 21 ini di situ? Katakan gini, orang yang mati karena dihukum mati oleh Tuhan karena kejahatannya sehingga dia harus mati, orang ini mayatnya jangan kau biarkan ketika orang ini digantung terkutuk oleh Elohim, jangan mayatnya kau biarkan semalam-malaman, karena tidak boleh kemudian masuk hari Sabat mayat sang manusia terkutuk itu masih dibiarkan tergantung, nggak boleh. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah digantung karena dia tidak terkutuk. Yang terkutuk menurut kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap. Nah, apakah Nabi Isa pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Iso? Pernah menerima suap? Tidak. Bagaimana dengan Yesus? Pernah menerima suap? Tidak. Lalu yang menerima suap siapa? Yudas. Jadi yang tadinya Nabi Isa digiring untuk disalibkan, yang tadinya Nabi Isa digiring untuk dibunuh, digantikan dengan orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Cari sendiri. Karena di dalam Amsal 21 nomor 18, Tuhan menggantikan orang jujur dengan orang fasik, dan pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang jujur adalah Nabi Isa, yang benar adalah Nabi Isa, yang pengkhianat adalah Yudas, yang fasik adalah Yudas. Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Nabi Isa atau Yudas? Itulah yang Anda sembah sekarang, Yudas Iskariot. Silakan. Lagi-lagi Anda membuat statement kosong. Kenapa saya statement kosong? Gini, Anda terus pembelaan Ariel, itu yang pertama. Sementara Anda mengklaim bahwa Taurat dan Zabur itu udah dirubah-rubah atau diganti-ganti. Jadi artinya kalau seorang yang akademis, satu titik pun tidak akan diambil dari sebuah buku yang sudah diketahui bahwa ada palsunya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari kisah-kisah lagi, Abraham, Musa, tidak ada kesamaannya dengan Ibrahim dan Musa di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya telusuri, kitab ini adalah dua kitab yang berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan Isa untuk Israel, itu juga saya nggak tahu Israel yang mana. Tetapi yang jelas bangsa Israel menolak Yesus. Yesus dengan Isa
kalau anda samakan, Isa juga ditolak oleh bangsa Israel. Jadi di situ Anda membuat statement yang kosong lagi. Yang ketiga, saksi mengenai Yesus itu banyak loh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu juga dengan kesaksian sejarah yang mengatakan bahwa itu ada. Yang pertama, Tacitus. Tacitus adalah seorang sejarawan Romawi dari abad pertama yang dianggap kredibel. Ia mencatat tentang orang-orang Kristen yang menderita di bawah Pontius Pilatus pada zaman pemerintahan Kaisar Tiberius. Yang kedua, Flavius Josephus. Flavius Josephus ini adalah sejarawan Yahudi dari abad pertama. Ia mencatat tentang Yesus dan pengikut-pengikutnya, dan karyanya disebut sejarah kuno orang Yahudi. Dan yang ketiga, Pilanius Muda. Pilanius Muda adalah seorang gubernur Romawi pada abad kedua. Dalam suratnya kepada Kaisar Trajan, ia menyebut bahwa ritual-ritual Kristen dan bagaimana mereka menyembah Kristus. Yang keempat, Suetonius. Suetonius adalah sejarawan Romawi dari abad kedua dalam karyanya yang disebut Kehidupan 12 Kaisar. Ia menyebutkan pengusiran orang-orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius karena kerusuhan yang disebabkan oleh Kristus. Jadi, kalau Yesus itu masih ada sejalan dengan sejarah, sedangkan Isa di mana? Di mana Anda menunjukkan kisah-kisah yang ada di dalam Quran itu sejalan dengan sejarah? Anda hanya bisa berkoar-koar begini tanpa menunjukkan satu fakta pun, atau artinya data yang valid. Tetapi Anda mengatakan orang-orang Kristen itu nggak memakai akal. Sebenarnya kalau ditinjau dari sini, Anda yang nggak memakai akal sama sekali. Anda selalu berkoar-koar, tetapi tidak satu pun dalil yang Anda sebutkan nyata. Coba Anda sebutkan Isa sesuai dengan sejarah. Kalau Anda nggak bisa menyebutkan apapun, cerita Anda adalah omong kosong. Anda hanya bisa berkoar-koar tanpa menyebutkan satu data yang valid. Kasihan 2.500 orang mata menonton tuh. Anda tolong sajikan data yang valid gitu. Jangan hanya pintar berkoar, membalikkan dari sana ke sini, tapi omongannya kosong. Coba Anda buktikan di mana Isa ada dalam sejarah. Oke, gantian. Cukup. Silakan Pak Jemaah. Jadi begini, Saudara Kebeneren, ya. Begini. Al-Quran datang menceritakan keadaan Bani Israel, tidak menceritakan tentang keadaan Kristen orang Roma ini. Enggak. Apapun yang Anda ceritakan kemudian sejarah, tolong tunjukkan sejarahnya di mana Yesus membaptis satu manusia pun. Ada? Tak ada. Coba Anda tunjukkan sejarahnya Yesus mendirikan gereja. Ada? Tak ada. Coba Anda buktikan sejarahnya Yesus masuk ke rumah di gereja. Ada? Tak ada. Di mana Yesus menyembah 3 pribadi Tuhan? Ada? Enggak ada. Di mana Yesus membaca buku Bible? Tak ada. Di mana Yesus membaca surat Paulus? Tak pernah. Di mana Yesus menamai muridnya sebagai Kristen? Tak ada juga. Jadi Kristen itu adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Catat itu. Saya ulang lagi ya. Agama Kristen adalah agama yang didirikan di atas kebohongan. Semuanya bohong. Apapun itu pasti bohong. Sedangkan Al-Quran datang menyentil orang-orang Yahudi. Oke? Menyentil orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa yang datang kepada mereka. Mereka hendak menyalibkan Nabi Isa, tetapi yang disalibkan adalah orang yang menggantikan Nabi Isa tersebut. Umat Islam ketika ingin kemudian mengetahui titik kebenaran Al-Quran, cukup Al-Quran. Tapi ada yang menarik. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata terbukti. Terbukti dari mana? Dari catatan-catatan wartawan yang masih ada di tangan saudara. Sebagai surat kabar, kami tidak menerimanya sebagai firman Tuhan, dan kami tidak menolaknya sebagai surat kabar. Jadi jangan Anda mengatakan Al-Quran mengatakan kitab saudara itu palsu. Tidak. Tak ada narasi di dalam Al-Quran mengatakan Bible palsu. Tak ada. Tak ada. Tapi kemudian kami diajarkan bahwa orang yang menulis kitab saudara itu adalah orang yang tidak mengerti tentang keadaan yang ada pada masa tersebut. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Al-Quran mengatakan bukunya Kristen itu adalah buku yang dituliskan oleh manusia dengan tangannya sendiri, bukan karena pewahyuan. Dan saya bisa buktikan kepada saudara malam ini juga. Oke? Nah, sekarang ketika Anda mempermasalahkan antara Nabi Isa, lalu Anda mempermasalahkan dengan Yesus. Yesus itu adalah tokoh fiktif buatan Kristen.
Sedangkan yang benar adalah datangnya sosok Nabi kepada Bani Israel. Nabi bukan Tuhan. Yesus Tuhan bagi Anda. Inkarnasi Tuhan itu turun ke bumi, lalu kemudian menjadi mayat, bangkit di hari ketiga menjadi Tuhan bagi Kristen. Itu tokoh fiktif. Saya ulang lagi, Tuhan Anda yang bernama Yesus itu tokoh fiktif yang disadur dari keadaan tragedi penyaliban terhadap oknum yang menggantikan Nabi kami Isa alaihissalam. Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel, ditolak Bani Israel. Ketika mereka Bani Israel hendak membunuh Nabi Isa, digantikan Nabi Isa kemudian dengan orang lain. Anda mau bukti? Saya sudah uraikan tadi. Anda mengatakan pepesan kosong. Mari kita buktikan. Ada oknum yang kemudian disebut Yesus oleh orang Kristen, yang kami umat Islam dalam Al-Quran menyebutnya Nabi Isa. Dia orang suci. Di dalam kitab saudara, Yesus juga disebut sebagai hamba yang suci. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, dia disebut sebagai hamba yang suci. Dalam Al-Quran Isa disebut sebagai hamba yang suci. Sama-sama suci tokoh ini. Nama berbeda, tapi oknum yang sama. Kalau Anda mengatakan berbeda, mari kita buktikan. Memang berbeda. Yesus dan Yudas memang berbeda. Yang mati di atas tiang salib adalah orang yang terkutuk. Tolong tunjukkan kepada saya, sebelum muncul agama Kristen dari Barat, Roma, tolong tunjukkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi bahwa Yesus memiliki pelanggaran dosa sehingga dia terkutuk. Karena menurut tradisi Yahudi, berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, baca Ulangan 21 itu 22 dan 23, baca. Yang mati tergantung terkutuk itu adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus yang Anda sembah, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan ila Abraham, ila Isa, Yakub mengutuk Yesus. Tunjukkan kepada saya, apa dosa yang telah Yesus lakukan berdasarkan kitabnya Yesus di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 menyebabkan Yesus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga ia pantas dikutuk oleh Tuhan dan pantas digantung, terkutuk oleh Tuhan. Apa dosa Yesus? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada dosa Yesus, malam ini juga saya berhenti menjadi apologet. Kalau ada dosa Yesus yang menyebabkan dia terkutuk, tunjukkan malam ini juga, dan saya akan tutup komal saya. Saya tutup channel Zulkifli M. Abbas untuk selamanya, dan saya akan lebih pilih menjadi artis saja. Coba Anda tunjukkan kepada saya dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dia pantas untuk dihukum terkutuk oleh Elohim berdasarkan Ulangan 21, 22 sampai nomor 23. Sekarang saya tunggu. Jangan ngaco ya, pertanyaannya saya ulang ya. Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga Yesus dikutuk di tiang salib berdasarkan Ulangan 21 tadi? Silakan dijawab, jangan ngaco. Silakan, giliran Anda. Tetap saja Anda tidak bisa menunjukkan fakta di mana Isa di dalam sejarah. Dijawab dulu, Bro. Tunggulah, kok Anda mengarahkan jawaban saya? Ini kan apa? Jadi begini, kalau yang pertama tadi, Anda tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Isa bukan tokoh fiktif ya, karena Anda nggak bisa menunjukkan fakta. Dan sekarang Anda membelokkan poinnya, di mana dosa Yesus? Ya jelas nggak ada dosa Yesus. Tetapi kenapa di Alkitab Yesus disalibkan? Itu bisa saya jelaskan. Kenapa dia disalibkan? Karena Yesus disalibkan karena terkait dengan agama politik dan sosial waktu itu. Bukan karena dosa Yesus. Karena setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus tidak terkutuk itu adalah dari Roh Allah. Tetapi yang tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu terkutuk adalah
roh iblis. Jadi terkait dengan itu, Yesus disalib bukan karena dosa. Yesus itu disalib karena kondisi agama, politik, sosial waktu itu. Yang pertama, tantangan terhadap otoritas. Yesus menantang otoritas agama dan politik pada waktu itu. Ia mengkritik pemimpin agama Yahudi karena mereka lebih mementingkan hukum tradisi daripada kasih dan keadilan. Ia juga menantang kuasa Romawi dengan mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Romawi. Yang kedua, pengorbanan Yesus untuk dosa. Dalam pandangan Kristen, Yesus disalibkan sebagai pengorbanan untuk dosa. Menurut ajaran Kristen, kematian Yesus disalib merupakan bagian dari rencana Allah dan menebus dosa umat manusia dan memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga yaitu penggenapan nubuat. Menurut Alkitab, kematian Yesus di kayu salib merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat dalam perjanjian lama yang berbicara tentang penderitaan dan kematian Mesias. Jadi bukan karena dosa seperti yang Anda tuntut. Yesus nggak punya dosa. Tetapi karena 3 faktor inilah makanya Yesus disalibkan. Sekarang saya balikkan. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Isa disalibkan di Al-Quran Anda yang Anda klaim bahwa itu diserupakan? Kenapa dia diancam oleh umat Yahudi untuk disalibkan? Coba Anda jelaskan. Apakah Al-Quran Anda bisa menerangkan itu? Silakan. Oke, jadi terpaksa saya harus akan tetap menjadi malaikat maut buat gereja ya, karena Anda tidak mampu kemudian menunjukkan kepada saya sebab akuratnya Yesus disalibkan. Tidak ada seorang Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan itu, kecuali hanya doktrin dan dogma pembodohan. Yang pertama, nebus dosa alai bumbung, kemudian penggenapan nubuatan hoax. Dengarkan baik-baik. Saya tahu Anda lagi membaca, Anda lagi Google, membuktikan bahwa Anda minim ilmu. Tapi nggak apa-apa, beruntung Anda bertemu dengan Bang Suma, ya, penginjil yang tersohor di Nusantara ini. Ada 3 poin yang Anda harus dengarkan dari saya, wajib hukumnya. 4 dengan Al-Quran yang Anda tanyakan. Terakhir Al-Quran. Yang pertama, saudara mengatakan Yesus itu disalibkan karena politik. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Al-Quran ini. Jadi menurut Anda, Yesus itu kemudian disalibkan bukan karena adanya unsur kesalahan, tetapi karena unsur politik. Politiknya siapa? Politiknya orang-orang yang tidak menginginkan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Bahwasanya ternyata kitab saudara pun, iman saudara pun mengatakan bahwasanya Yesusnya itu disalibkan karena politik. Nah sekarang, bagaimana dengan Tuhan yang mengutus nabinya kepada Bani Israel? Apakah membiarkan nabinya kemudian mati gara-gara politik? Apakah seorang yang dikasihi, seorang yang dimuliakan, direlakan kemudian mati sebagai tumbal untuk orang-orang Romawi agar dilantik menjadi Tuhan kemudian? Tidak mungkin. Jadi konsep kemudian tralala tralili tralulu tralolo menebus dosa manusia itu adalah kotoran yang keluar dari pantat gereja. Camkan baik-baik. Amsal 21 nomor 18. Ketika Yesus ingin dibunuh karena unsur politik, Tuhan datang bersama dengan kebenarannya. Apa kata Tuhan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Seorang nabi, seorang rasul, seorang anak yang dikasihi, seorang hamba yang suci ketika ingin dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah, kemudian Allah menggariskan suatu konsep orang fasik dipakai ganti sebagai tebusan dan kepada orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian Yesus dibawa ke tiang salib, digiring, dia ingin dibunuh, apakah Tuhan membiarkan? Berdasarkan Amsal 1:18, tidak. Orang benar adalah Yesus, orang jujur adalah Yesus. Siapa pengkhianat pada masa Yesus? Siapa orang fasik pada masa Yesus? Maka Al-Quran mengatakan
Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang dibunuh adalah orang yang menggantikan. Siapa yang menggantikan? Adalah orang fasik. Siapa yang menebus dia di atas tiang salib? Adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat pada masa itu? Yudas. Bukan bom, Yudas. Siapa orang fasik menerima suap pada saat itu? Yudas. Maka cerita penyaliban ini tampil di Romawi. Ada orang-orang fasik yang kemudian menceritakan orang-orang Farisi yang menjual cerita-cerita penyaliban ini kepada Roma dan Yunani. Menjadilah Yesus Tuhan. Padahal yang disalib itu adalah Yudas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Anda menceritakan penyaliban Yesus itu untuk dosa manusia. Ilmu dari mana ini? Ini yang saya katakan tadi adalah kentut yang keluar dari mimbar gereja. Pendeta berkhotbah sambil kentut, campur air. Makanya muncul penebusan dosa dengan membunuh manusia. Bung, tak ada nabi kami mengajarkan kepada Bani Israel, baik dari Abraham sampai kepada Isa, tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia. Hanya ajaran penyembahan kepada dewa Moloklah yang mengatakan nebus dosa dengan membunuh manusia. Camkan itu baik-baik supaya Anda benar-benar mendapatkan kebenaran. Kedua, penggenapan nubuat. Bung, kalau penggenapan nubuat tadi Anda mengatakan karena politik. Kok jadi nubuat? Tadi Anda sudah jujur nih. Tapi karena Anda Kristen, pengikut bom-bom, Anda kembali melipat lidah Anda dengan mengatakan penggenapan nubuat. Nubuat yang mana? Nubuat yang dikarang-karang oleh Kayafas mungkin. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 tuh. Yohanes 11 Anda baca kitab saudara di data nomor 45. Di situ dikatakan banyak orang Yahudi mencenguk Maria, menyaksikan sendiri Yesus bermukjizat, tetapi ada yang pergi kemudian melapor ke orang Farisi, menceritakan keadaan itu tentang Yesus. Imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini hanya seorang tapi mampu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita dan juga merampas bangsa kita. Jadi Yesus ini karena melakukan banyak mujizat kemudian membuat imam-imam kepala khawatir, orang Farisi khawatir, imam-imam kepala kemudian mahkamah agama kemudian was-was. Kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita. Sebab tak ada lagi yang membantu. Kayafas sebagai imam besar pada tahun itu kemudian bernubuat, jika satu orang mati yaitu Yesus, itu lebih baik demi bangsa kita dan seluruh bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi tidak ada nubuatan untuk penyaliban demi untuk hapus dosa atau menggenapi kemudian nubuat yang ada di perjanjian, enggak ada. Makanya Kayafas sebagai imam besar mewakili mahkamah agama menciptakan nubuatan pada tahun itu juga. Kamu tahu, kalian tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati yaitu Yesus untuk bangsa kita, bukan untuk orang Kristen. Jadi satu Yesus mati untuk bangsa kita dan seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Anda lihat di dalam data selanjutnya, bagaimana kemudian mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi nubuatan yang ada adalah lebih baik Yesus mati daripada bangsa Israel dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk nebus dosa. Tidak ada juga nubuatan di dalam perjanjian lama manusia ditebus dengan membunuh manusia, itu tak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, antara Kristen dengan tragedi penyaliban itu tak ada hubungannya. Yang disalibkan di sini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, dan yang disalibkan ini adalah orang fasik, dan yang disalibkan ini adalah pengkhianat. Siapakah pengkhianat itu? Siapakah orang fasik itu? Dialah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Yesuskah atau Yudas? Silakan. Yang pertama, Anda tetap menyamakan Yesus dengan Isa. Itulah. Saya tadi sudah menanyakan apakah kesamaannya Anda tidak bisa jelaskan. Tetapi dari penjelasan Anda tetap menyamakan keduanya. Yang kedua, fakta sejarah yang saya tanyakan tentang Isa yang tertulis di dalam sejarah, Anda juga tidak bisa menyebutkan.
Tetapi Anda ngalor ngidul ke sana kemari tanpa menyebutkan fakta sejarah tentang Isa. Berarti 2 poin ini nggak bisa Anda jawab ya. Yang ketiga, yang terakhir saya ditanyakan, kenapa Isa disalibkan? Apa penyebab Isa diancam disalibkan di Al-Quran? Itu juga belum Anda jawab. Anda hanya mengatakan bahwa Yudas yang disalibkan, yang diserupakan, tetapi tidak pernah menjawab poinnya, kenapa Isa disalibkan di Al-Quran. Bukankah Al-Quran Anda adalah kitab yang sudah sempurna? Jadi, tolong Anda jelaskan, kenapa Isa di Al-Quran itu disalibkan? Apa penyebabnya di Al-Quran itu Isa disalibkan? Tolong, jangan Anda jelaskan dari kitab Injil. Nabi Isa nggak disalib. Salah Anda. Terima kasih. Nabi Isa nggak disalib. Oke. Ya, tapi di situ kan diserupakan Isa. Kenapa dia diancam disalib? Oke, nggak disalib, tapi dia kan digantikan. Kenapa dia diancam disalib oleh orang-orang Yahudi? Oke, baik. Ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, tentu dia tidak langsung dewasa dong. Ibunya hamil dulu dong, lalu kemudian menjadi bayi dong. Pada saat kapan mulai pembangkangan Bani Israel, orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa? Jelas sejak ibunya hamil. Sejak ibunya hamil itu sudah muncul permasalahan. Loh, kok ini bisa hamil? Kau itu kan saudara Harun. Tidak mungkin keturunan Nabi Harun itu melakukan kemaksiatan. Kok bisa-bisanya kamu hamil? Maka dia dituduh sebagai pesina kemudian oleh Bani Israel. Ketika kemudian dia dituduh sebagai pesina, siapa penolong? Siapa pembela daripada Maria? Di dalam agama Anda tak ada. Ketika kemudian Yesus lahir di atas muka bumi, Yesus tidak mampu kemudian menolong ibunya dari fitnah. Tapi di dalam Al-Quran kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa yukallimul nas fil mahdi wa kahlan wa minas solihin. Dan dia berbicara dengan manusia pada masa dia bayi, pada masa dalam buayan, dan ketika sudah dewasa dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi Nabi Isa membela kemudian ibunya pada masa dia bayi. Bayi Nabi Isa berbicara kepada mereka. Lalu Nabi Isa juga menjelaskan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wat Taurah wal Injil, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa sebuah kitab hikmah, Taurat dan Injil. Nah, ketika kemudian Nabi Isa datang kepada mereka, Nabi Isa datang menyampaikan risalah kedatangannya kepada mereka. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang, ingkar terhadap ajarannya. Apa buktinya? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amana billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isa merasakan keingkaran, ini terjawab ini. Falamma ahsa Isa minhumul kufra, keingkaran, kekafiran Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel itu kafir terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian mereka yang kafir kepada Nabi Isa ini menginginkan supaya Nabi Isa ini disalibkan. Maka apa yang terjadi? Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Nah, maka muncul dari hasil penelitian wartawan kitab saudara di dalam Yohanes 1 Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Al-Quran mengatakan wa makaru, orang-orang Yahudi kemudian berusaha membuat tipu daya. Wartawan menyampaikan betul, mulai hari itu mereka melakukan tipu daya. Di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka berusaha membunuh Yesus. Dalam Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala mahkamah agama kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Wa makaru, lalu mereka kemudian membuat makar tipu daya. Nah, apakah masih ada pemberitaan dari wartawan? Dijelaskan di dalam Matius 27 nomor 18, menurut Gubernur Pilatus, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki, bukan karena nubuat.
bukan karena dosa waris, tetapi karena dengki. Apa dengki itu? Tipu daya kebencian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya untuk menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Yesus kemudian diselamatkan oleh Allah. Lalu ketika mereka membuat tipu daya, saksi-saksi palsu yang disalibkan berdasarkan Amsal 21 nomor 18 adalah pengkhianat dan adalah orang fasik. Siapa yang fasik? Yesus atau Yudas? Jawab. Lagi-lagi saya bingung dengan jawaban Anda ya. Anda tetap nggak bisa menjelaskan dari Al-Quran kenapa Isa disalib. Yang pertama tadi, Anda mengatakan bahwa faktor pertama Isa ingin disalib adalah karena Maria dituduh berzina oleh orang Yahudi. Dan itu menjelaskan bahwa Maryam yang ada di Al-Quran dan Maria yang ada di Alkitab itu berbeda. Karena di Alkitab sendiri, Yesus tidak pernah dikatakan anak zina karena yang memiliki ayah dunia, yaitu Yusuf. Itu yang pertama. Jadi dari sini Anda menunjukkan bahwa Isa dan Yesus tidak sama. Isa tetap tidak Anda bisa tunjukkan fakta sejarahnya di mana ada tertulis seperti Yesus. Ya, berarti dari sini kesimpulannya Isa tidak terdapat fakta sejarah ya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus tidak sama dengan Isa. Dan kesimpulan yang ketiga, Anda tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi di Al-Quran. Anda hanya memberikan gambaran yang suram-suram ketika Yesus dituduh anak hasil zina. Cuman itu yang disebutkan. Yang lainnya tidak. Anda menjelaskan lagi dari Al-Quran, dari Lukas. Begini Anda bilang. Tetapi dari Al-Quran Anda nggak dapat saya poinnya loh. Tolong perjelas. Apa yang di Al-Quran menyebabkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi? Begitu. Yang pertama tadi Anda tidak bisa jawab. Isa tidak ada di fakta sejarahnya. Saya menyebutkan bahwa Yesus dan Isa tidak sama. Anda bisa menyamakannya atau faktor-faktor yang membuatnya menjadi sama. Yang ketiga, Anda juga tidak dapat menjelaskan kenapa Isa ingin disalibkan di Al-Quran oleh orang Yahudi. Anda hanya menjelaskan dari Alkitab. Kalau dari Alkitab nggak usah Anda jelaskan. Saya juga bisa. Saya bisa tahu Alkitab saya sendiri gitu. Oke, silakan. Oke, jadi adakah manusia yang mampu bercerita atau membuat sebuah sejarah tentang Abraham? Atau adakah kemudian orang yang bisa menuliskan sejarah tentang Nabi Adam? Tak ada. Oh, ada sejarawan membahas tentang Adam, membahas tentang ini dan ini. Adakah? Tak ada kemudian. Tapi kenapa itu diimani sebagai sebuah kebenaran? Karena wahyu. Anda boleh bangga dengan sejarah-sejarah. Tapi ketika saya tanya, siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus? Tak ada. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus duduk, berdiri, berjalan dari kuburan? Tak ada satu monyet pun yang melihatnya. Ketika saya tanya kepada saudara, apa sejarah kehidupan Paulus sejak dia lahir sampai dia kemudian menjadi Nabi Saulus di Antioquia? Tak ada. Usia 3 tahun Paulus dia ngapain? Tak ada yang bisa cerita. Yesus usia 14 ngapain dia? Hari ke-8 dia disunat, hari ke-9 ngapain? Tak ada juga yang bisa bercerita itu. Jadi kitab saudara boleh dituliskan oleh wartawan dari kesaksian-kesaksian anta beranta, tetapi Al-Quran adalah wahyu dari langit. Silakan Anda dengan cerita-cerita menurut Anda sejarah, tapi faktanya tidak seperti itu. Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma 2000 tahun silam, disebutkan sebagai pohon kurma. Tapi apa yang terjadi? Arkeolog Yahudi menemukan biji-biji kurma yang diindikasikan berusia 2000 tahun dan sekarang lagi dilestarikan untuk ditumbuhkan, dan mereka sudah tumbuhkan. Biji pohon kurma yang berusia 2000 tahun di tanah Yudea ditemukan oleh arkeolog. Mereka sedang menanam biji-biji tersebut. Nah, di kitab saudara, Yesus lahir di kandang binatang.
Arkeolog mana yang menemukan daun pintu kandangnya, palungannya, atapnya, atau tiang kandang tersebut? Ada? Tak ada. Sepi. Kenapa kemudian Nabi Isa ditolak? Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayr fa anfukhu fihi wa yakunu tayrah bi iznillah wa ubri'ul akmah wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, membangkitkan orang mati di tengah-tengah mereka, membuat kemudian orang lumpuh berjalan, orang yang kena penyakit kusta sembuh, ditahirkan kemudian, bahkan orang mati dibangkitkan, membuat orang semakin percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi semakin banyak percaya kepada Nabi Isa, imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi iri, cemburu, takut kemudian kalau Nabi Isa mempengaruhi semua orang sehingga tak ada lagi yang membayar pajak. Kalau yang terjadi demikian, maka kemudian orang Roma akan datang merampas Bani Israel, negara mereka, Yerusalem atau tanah Kanaan pada masa itu. Itu alasannya. Makanya dikatakan oleh Allah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada mereka, mereka ingkar. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, mereka kafir terhadap mujizat-mujizat Nabi Isa. Mereka kemudian mengingkari itu. Mereka mengajak orang untuk tidak percaya kepada Nabi Isa, dan terekam oleh wartawan. Al-Quran kemudian menjelaskan ini. Kami cari surah kabar tentang kejadian itu. Surah kabarnya ternyata ada di agama Anda. Ternyata wartawannya mengatakan di dalam surat kabar buku Yohanes 11 benar terjadi bahwa mereka dengki di dalam Matius, kemudian mereka ingkar terhadap Yesus, lalu kemudian mereka ingin membunuhnya. Apa yang terjadi? Menurut Al-Quran, Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ini Anda tidak bisa kemudian mengingkari, karena Al-Quran mengatakan itu. Isqalallah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kemudian serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Lalu penyaliban batal? Tidak, penyaliban itu tetap ada. Loh, tapi diangkat. Yang disalib yang menggantikannya. Maksud sih? Iya. Mana narasinya di sini? Ini dikatakan bahwa di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka berselisih paham bahwa tentang penyaliban ini. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen hari ini sepakat tidak tentang penyaliban? Tidak. Mereka berselisih paham. Al-Quran menarasikan itu. Jadi penyaliban itu tetap ada, tapi orang jujur, orang baik diselamatkan, diangkat ke langit. Yang menggantikannya adalah orang fasik dan pengkhianat. Kata siapa? Kata surah kabar. Coba Anda tanya. Saya tanya kepada saudara. Menurut narasi Al-Quran, Nabi Isa diangkat, tetapi ada penyaliban, ada yang menggantikan. Nah, saya tanya kepada saudara, di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang disalib di tengah-tengah Bani Israel adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Apa sebabnya dia dikutuk? Baca Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap dan menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh akan dikutuk oleh Tuhan. Galatia 3 nomor 13, terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, menurut kitabnya orang Yahudi dan tradisi Yahudi, selamanya, seterusnya, orang-orang yang disalib itu adalah pembuat kejahatan, adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk, atau Yudas inilah yang terkutuk? Jawab, jangan Anda lari ke materi lain. Silakan. Begini Bang Juma, kalau memang faktanya di Al-Quran tidak ada disebutkan dengan jelas bahwa kenapa Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi,
Anda bisa terangkan bahwa itu nggak ada begitu. Jadi kita bisa melangkah ke poin berikutnya. Tetapi kalau Anda terus mencaplok dari Alkitab, saya rasa diskusi ini bisa kita tutup begitu. Karena nggak ada kemajuan dari diskusi ini. Karena saya mengharapkan di sini kejujuran dari Anda. Tetapi Anda tidak jujur. Dan selalu berbelit-belit. Seolah-olah apa yang Anda katakan adalah fakta. Tetapi fakta yang Anda ambil dari Alkitab. Anda hanya bisa menerangkan Isa ingin disalibkan oleh orang Yahudi dari Alkitab. Dari Al-Quran nggak ada Anda sebutkan. Saya sudah menjelaskan, Bung Kebeniren. Saya sudah jelaskan orang-orang kafir kepada dia. Apa itu kafir? Ingkar.